Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sebenarnya hari ini kita mau mengadakan kelas meet melalui Google Meeting, tetapi banyak dari teman kalian yang tidak ada paketan, ada yang PPL di sekolahan. Jadi saya buatkan video saja. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang produk. Karena dari survei minggu lalu banyak sekali jawaban yang saya rasa beragam. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai, ada yang komen bahwa kekurangan biaya dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kalian diwajibkan memilih salah satu saja jenis produk atau jasa. Nah, ini sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Jadi tidak perlu memaksa harus elektronik, harus listrik, harus makanan, atau harus apapun. Sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Oke, dari sini apakah kalian masih bingung menentukan produk? Nah, jadi produk itu bermacam-macam. Yang pertama adalah kalau ini berdasarkan jenisnya. Ada tren, contohnya wristbag, sepatu roda, sedotan stainless steel, atau sedotan bambu. Ini ketika mereka tren, banyak sekali orang menggunakan. Seperti kemarin sepatu roda. Saat ini adalah stainless steel untuk sedotan. Kemudian yang kedua, berdasarkan kebutuhan umum. Contoh, kebutuhan sandang. Sandang itu berupa pakaian, berupa fashion seperti itu. Kemudian pangan. Pangan itu berupa makanan, entah makanan cemilan, entah makanan pokok, terserah. Untuk papan adalah barang-barang yang ada di rumah. Kemudian hobi. Hobi ini banyak sekali ya. Seperti salah satu adalah moge atau motor gede. Kemudian sepeda gunung yang saat sekarang booming adalah sepeda. Kemudian tas. Banyak sekali orang-orang yang hobi mengumpulkan tas. Misalnya hobi mengumpulkan burung berkicau. Kemudian musim. Nah, musim ini contohnya adalah saat ini karena pandemi yang lagi ngetren adalah masker, hand sanitizer. Kemudian ketika hujan, misalkan musim hujan, banyak sekali orang-orang yang menjual mantel dan payung. Nah, apakah sampai sini belum ada pandangan suatu produk? Nah, berdasarkan produk di atas, pasti kalian masih meraba-raba. Gimana sih caranya kita membuat produk seperti itu? Bagaimana kita memilih? Nah, sekarang kita kelompokkan berdasarkan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, yang pertama adalah jasa. Yang kedua adalah produk sendiri. Dan yang ketiga adalah produk orang lain. Nah, jadi kalian tuh boleh memilih antara produk jasa, produk sendiri, dan produk orang lain. Tidak harus tiga-tiganya. Kalian pilih salah satu sesuai kemampuan dan minat kalian. Kita masuk ke jasa. Nah, pada gambar ini adalah gambar Gojek. Gojek itu adalah salah satu aplikasi untuk Gojek salah satu aplikasi yang bekerja pada transportasi. Dia juga penambah ke makanan dan lain sebagainya. Nah, jasa sendiri merupakan tindakan yang diberikan pada pihak yang memerlukan. Nah, jika kalian memilih jasa, pastikan kalian tuh mampu dalam hal tersebut. Kalau misalkan kalian mau buka servis HP, tetapi kalian tidak bisa servis, terus gimana?
kalian kan akan bertanggung jawab dengan customer kalian. Untuk kelebihan jasa, tidak ada kadaluarsa dan tidak butuh modal besar. Yang terpenting adalah skill dan kemauan. Nah, untuk yang memilih jasa ini akan insya Allah saya bimbing. Namun untuk servis kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya itu sudah dibahas pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Jadi kita batasi. Oke. Kemudian untuk contoh jasa banyak sekali. Servis HP, kulkas, kipas angin, mesin cuci, AC, servis kompor LPG, jasa hair, ojek, desain banner. Jika kalian lebih suka dengan desain, boleh. Kalian nggak harus melulu tentang servis atau apapun. Kalian suka di depan laptop, suka desain, boleh. Kalian buka jasa desain apapun, boleh desain banner, desain logo all shop, atau jasa edit foto, dan lain sebagainya. Kemudian sablon. Kalian kalau minat di bidang ini, boleh mengambil sablon atau desain video undangan online. Nah, ini adalah video. Kalian bisa buka contohnya seperti apa. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali jadilah pasang. Banyak sekali undangan online berupa video. Kalian bisa membuat desain video undangan online ini menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian. Contohnya undangan pernikahan. Jadilah dan tertidur di sampingku. Nah, itu tersebut adalah contoh undangan pernikahan seseorang. Kalian bisa milih selain undangan pernikahan, kalian juga bisa melayani undangan khitan misalkan, atau undangan akikah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke produk sendiri. Nah, apa sih maksudnya produk sendiri itu? Produk sendiri maksudnya adalah kalian tuh membuat sendiri produknya. Nah, banyak yang bertanya, apakah harus listrik? Jawabannya adalah tidak. Terserah kalian bisanya dalam produk apa, yang penting ada nilai jualnya. Karena nanti tujuannya adalah kalian bikin produk, atau kalian ambil produk orang lain, atau kalian ambil jasa. Tujuannya untuk kalian pasarkan jasa kalian, produk kalian. Nah, jadi kalau kalian pilih produk sendiri, pastikan produk kalian itu bisa dijual. Seperti itu. Untuk keuntungannya, produk sendiri ini berupa kebebasan untuk membawa arah bisnis yang kalian mau. Seperti itu. Untuk yang memilih produk sendiri, nanti insya Allah akan dibimbing secara online dan berdasarkan kesulitannya. Contoh produk sendiri banyak sekali. Produk pin, gantungan kunci. Nah, ini modalnya cuma 3.500. Kemudian lampu akrilik. Kalau kalian tertarik di dunia elektrik atau di dunia kelistrikan, boleh kalian ambil seperti ini. Lampu tidur dinding. Nah, bagi yang suka desain-desain buket, boleh seperti buket bunga. Biasanya kalau buket bunga ini anak-anak cewek, tapi cowok juga boleh. Ini buket boneka, ini buket jajan atau snack. Jadi kalian tinggal beli snacknya, terus kalian rangkai seperti ini. Keuntungannya tinggal kalian sendiri nanti yang mengambil keuntungannya. Nah, ini adalah kartu ucapan. Kartu ucapan ini berupa kertas-kertas yang kalian desain sedemikian rupa, tetapi ini tidak perlu modal banyak. Kalian bisa menjualnya. Nah, ini adalah handmade explosion box. Jadi bentuknya box seperti ini. Ketika dibuka, nanti keluarnya seperti ini. Nah, setiap ini bisa dibuka. Nanti di dalamnya ada tulisan, ada foto. Seperti yang sebelah kanan ini juga. Foto. Kalian boleh, terserah, ini hanya contoh. Kemudian produk orang lain. Nah,
Ini banyak yang bingung, produk orang lain itu maksudnya seperti apa. Nah, produk orang lain ini maksudnya adalah kalian itu mengambil produk orang lain alias kulaan ke orang lain. Nah, kelebihannya kalian itu tidak perlu memikirkan bahan baku. Jadi tinggal kalian kulaan ke orang lain, kalian ngambil, kalian pasarkan, kalian ambil untung berapa persen, seperti itu aja. Nah, contoh produk orang lain, ini ada sentral pembuatan tahu, tahu susu, tempe. Apabila rumah kalian itu dekat dengan sentral pembuatan ini, kalian boleh ambil produk ini untuk kalian pasarkan. Kemudian kerupuk atau kreceknya kerupuk. Kemudian sentral tenun ikat Kediri, ini tempatnya di bandar. Atau ikan lele, misalkan tetangga kalian itu punya kolam ikan lele. Nah, kalian bisa istilahnya kalian kulaan di mereka, kemudian kalian pasarkan, boleh. Nah, ini juga ada belimbing nanas. Kemudian kebun bibit. Kalian bisa misalkan ada di daerah kalian penjual bibit-bibit. Kemudian kalian istilahnya kulaan di situ, kemudian kalian pasarkan, kalian ambil untung. Kemudian yang ini baju dan kerudung, biasanya ini adalah anak perempuan. Kemudian snack pedas, jadi kalian bisa order di tempat lain snack, kemudian kalian bungkusi ukuran yang lebih kecil, tapi pastikan kalian tuh jangan rugi ya, diambil berapa persen keuntungan. Nah, sekarang tentukan produk kalian, dan produk kalian itu harus bisa dijual, nggak boleh asal-asalan. Misalkan bikin apa tapi tidak laku untuk dijual, itu sebisanya dihindari. Untuk produknya sendiri tidak perlu perfect, tidak perlu bagus, yang penting produk kalian itu laku istilahnya. Dan kalian itu ada 3 jenis, jasa, produk sendiri, dan produk orang lain. Kalian pilih, bukan tiga-tiganya, kalian pilih sesuai bakat dan kemampuan kalian. Oke, dari sini sudah paham? Sekarang kita masuk ke pengisian pemilihan produk dan jasa. Oke, yang pertama seperti biasa, kalian isi nama lengkap, kemudian pilih kelas kalian sesuai. Jangan kalian listrik 1 terus ngetiknya listrik loro, jangan seperti itu. Nah, kemudian jenis produk. Jenis produknya ini kalian pilih salah satu, misalkan jasa, kalian klik jasa. Nah, ketika kalian pilih jasa, kalian isi nama jasa apa yang kalian gunakan, misalkan jasa servis kompor LPG, misalkan seperti itu, kalian tulis. Nah, berarti kalian tidak perlu mengisi nama produk sendiri, produk orang lain, nggak usah diisi, karena kalian tidak memilih 2 produk ini. Ketika kalian misalkan memilih produk sendiri, nah berarti yang jasa nggak usah diisi, yang diisi adalah produk sendiri. Ini juga nggak perlu diisi. Sekarang ketika kalian memilih produk orang lain, klik misalkan jasa nggak perlu diisi, produk sendiri nggak perlu diisi. Nah, ini adalah produk orang lain. Produk orang lain ini kalian isikan produknya apa, misalkan tahu susu, karena di daerah kalian ada orang yang produk tahu susu, orang yang produksi tahu susu. Nah, bagaimana sistem bisnis kalian? Nah, sistem bisnis ini khusus diisikan ketika kalian memilih produk orang lain. Jadi kalian ketika memilih jasa, ketika memilih produk sendiri, ini tidak perlu diisi. Di sini ada 2 jenis sistem bisnis yang akan kalian pilih. Nah, yang pertama adalah dropshipper. Jadi apa sih dropshipper itu?
Nah, bisa kalian zoom nanti. Saya zoom dulu. Nah, nggak terlalu jelas ya. Jadi, dropshipper ini maksudnya adalah pertama, ini adalah supplier. Supplier itu yang menyuplai produk kalian. Nah, ini adalah misalkan toko kalian. Kemudian ini pelanggan kalian atau customer kalian. Kalian mengambil produk dari supplier. Kemudian kalian pasarkan di toko kalian. Nah, kemudian pelanggan ini beli di toko kalian. Misalkan ini gambarnya beli baju. Ya kan? Nah, kalian itu tinggal menghubungi supplier. Misalkan ini ada pesanan di Jalan Kawi, misalkan pesan baju. Jadi kalian tinggal ngomong ke supplier, supplier yang ngirim sendiri ke pelanggan. Nah, kalian ini hanya sebagai perantara antara supplier dan pelanggan. Tapi di sini kalian juga mengambil untung. Misalkan di sini jualnya 10.000, kalian jual 15.000. Jadi kalian dapat untung 5.000. Seperti itu. Nah, bedanya apa sih sistem dropship sama reseller? Nah, ini kan dropship. Yang reseller kita buka. Nah, ini adalah reseller. Bedanya adalah sama untuk langkah-langkahnya. Ini supplier, ini kalian atau reseller, kemudian konsumen. Kalau sebenarnya sama, kalau tadi gambarnya dari kanan, ini dari kiri. Nah, intinya begini, kalian dapat barang dari supplier, kemudian kalian jual. Misalkan kalian jual online, baju ini harganya 15.000, kalian dapatnya harga 10.000, kalian jual ke konsumen. Kalian sendirilah yang menjual ke konsumen, bukan supplier. Kalau tadi dropshipper itu supplier yang mengirimkan ke konsumen. Tetapi kalau reseller, kalian itu mengambil produknya dari supplier, alias kalian kulaan dulu, kemudian kalian jual ke konsumen. Alurnya dari supplier, reseller, konsumen. Seperti itu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Insya Allah akan saya jawab di sini atau di Google Classroom. Kalau di WA, mohon maaf, saya jarang sekali membalas di WA karena banyak bertumpuk-tumpuk dengan grup. Jadi banyak grup, jadi chat kalian tertumpuk. Nah, saya bacakan untuk beberapa pertanyaan teman kalian. Oke, yang pertama, pertanyaan dari Vicentius. Nah, untuk teman-teman ada yang PSG di bengkel, Bu. Nah, yaitu karena ada PSG sebagian, jadi saya bikinkan video saja. Kemudian ada yang tanya lagi, kalau semisal saya buat produk makanan itu boleh apa tidak, Bu? Oke, selalu boleh, sangat boleh. Bu, PKK-nya kalau usaha jual ikan boleh? Sangat-sangat boleh. Asalkan kalian sudah ada produknya atau sudah punya reseller. Kalau kalian, sudah punya supplier. Tapi kalau kalian mulai dari pembibitan, boleh, sebenarnya boleh. Cuman untuk lebih baiknya kalian itu usaha yang sudah ada. Tetapi kalau kalian mulai dari nol, boleh, sangat boleh. Bu, saya pengen punya produk tanaman hidroponik. Oke, boleh. Tetapi kalau hidroponik ini ketika kalian menanam dari nol, pasti membutuhkan waktu lama. Bisa jadi kalian sudah lulus, dia baru jadi. Ya enggak? Nah, diusahakan kalau tanaman
hidroponik ini sudah ada tanamannya, atau kalian bisa ambil dari orang lain. Kalau kalian dari nol sebenarnya boleh untuk jangka panjang kalian, tetapi takutnya nanti kalau hidroponik ini lama, sehingga takutnya ketika kalian lulus dia baru selesai, baru tumbuh tumbuhannya seperti itu. Kemudian yang kemarin saya contohkan di grup itu, teman kalian ada yang bisnis helm, boleh dia jasa sekaligus dia menjualkan juga. Oke, dari sini sudah. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.